sebenarnya, boleh jujur nih. Harus jujur. Jadi cita-cita saya sebenarnya itu mau jadi aparat. Oh, ingat. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita masih bersama Papi Tepu. Teman-teman, di masa muda itu kita harus lebih banyak bergerak. Kita harus punya impian. Tapi ingat, mimpi saja tidak cukup. Kita harus merealisasikan mimpi-mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Dan itu dimulai dari masa mudamu. Hari ini, saya khusus mengundang kembali pengusaha-pengusaha muda. Dengan harapan, semoga bincang-bincang tipis kami akan dapat menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana. Telah bersama saya, Bang Novandi, atau biasa dipanggil Bang Andi. Beliau adalah pengusaha advertising atau periklanan. Selamat siang Bang Andi. selamat siang. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, kadang banyak orang mengatakan, aku mau usaha apa? Aku gak punya uang. Sebagian lagi mengatakan, aku punya uang, tapi aku gak tahu mau usaha apa. Itu persoalan-persoalan di lingkungan yang terjadi saat ini. Nah, saya percaya seorang pengusaha seperti Abang pasti melewati lika-liku, hitam putih, pahit manis perjalanan itu. Nah, sebelum sampai di sana, saya ingin bertanya sama Abang, kenapa bisnis advertising yang Abang pilih untuk karyawan? Ya kalau dibilang dipilih, sebenarnya boleh jujur nih. Harus jujur. Jadi cita-cita saya sebenarnya itu mau jadi aparat. Oh, ingat, itu dia. Aparat. Jadi kita ini cuman bisa itu, kalau saya pikir-pikir setelah berjalan sekarang ini, nggak tahu kita ketentuannya kemana, arah dan tujuan itu kemana, kita jalan aja. Karena yang menentukan itu Allah. Betul. Kenapa? Pada saat saya bercita-cita pada saat itu mau jadi aparat, Ya. saya pada sekolah itu insiden mata saya ini Terluka. kecelakaan. Iya. Nah, nggak terpikir saya kalau di sini. Mulai saya coba usaha, mulai dari ternak kelinci, coba usaha untuk usaha-usaha lain, gagal. Terakhir saya ikut dengan orang. Iya. Dari situ saya melihat peluang. Nah, ketika saya melihat peluang, saya lihat lagi ke depannya, jangka panjangnya. Saya coba, gagal. Jadi pada saat itu ada secara nggak langsung saya memiliki istilahnya seorang ayah angkat. Iya. Kebetulan beliau itu salah satu dosen di universitas negeri. Iya. Beliau mengatakan sama saya, sederhana, usaha yang harus kamu pilih itu harus yakin. Yakin dalam arti kata, step jangka panjang, jangka pendeknya dilihat. Jangan keuntungan yang sesaat. Contoh, ini motivasinya nih sederhana nih. Kita melihat hari ini usaha-usaha yang saat ini banyak mungkin diminati orang, kita sebut aja lah kayak minuman. Iya. Booming. Iya. Booming kan? Booming. Nah, tapi jangka panjangnya nggak dipikirkan. Jangka panjang ini tidak dipikirkan. Nah, saya memilih advertising. Saya melihat konsep advertising ini diberikan selagi masih ada produk yang mau diiklankan, pasti usaha ini pasti berjalan. Oke. Jadi sedikit benang merah yang saya ambil.
tetap sama intinya. Ketika kita mulai bisnis, maka kamu harus tahu bahwasanya bisnismu ini untuk jangka yang panjang masih dibutuhkan oleh orang banyak. Itu dia. Nah, Abang sudah bicara tentang keyakinan Abang. Tapi sebenarnya Abang punya keahlian di advertising di awal? Tidak. Tidak ada. Gitu ya. Oke. Jadi seperti di awal saya bilang, yang namanya proses usaha pasti ada namanya pahit manis hitam putih. Sedikit Abang ceritakan hal pahit yang bagaimana yang pernah Abang rasakan saat berproses membuka usaha. Jadi memulai usaha ini, kalau sedikit saya potong-potong sedikit biar sedikit agak menarik ceritanya. Iya, boleh Bang. Jadi saya membangun usaha ini pada saat itu merintisnya awalnya saya double job. Satu sisi saya menjadi supir pribadi, Iya. dengan salah satu tokoh, ya kan? Saya menjadi supir pribadi beliau. Kemudian saya juga buka usaha ini perintisan pertama. Nah, di saat yang seperti ini, pada saat itu saya tidak memiliki modal yang kuat. Jadi ketika saya membangun bisnis ini kemarin itu selesai keluar dari menjadi supir ini, Iya. saya coba berusaha untuk cari pinjaman ke sana kemari, pontang-panting. Akhirnya saya ketipu. Itulah yang menurut saya paling sakit. Tidak ada satupun yang percaya dan akhirnya ketipu. Jadi di awal Abang sudah pernah mengalami katakanlah penipuan? Sudah. Itu salah satu hal terpahit yang pernah Abang rasakan. Pada saat itu saya tidak memiliki uang, hanya memiliki uang 7 juta rupiah. Saya rencana mau meminjam uang. Biasa kalau orang pengusaha pasti minjem ke bank. Iya. Nah, kebenaran yang bos bank ini itu teman, bukan orang lain. Iya. Datang mau minjem, saya yang ketipu dengan teman ini. Astagfirullah. Nah, jadi pengalaman Iya. saya buat kawan-kawan. Jadi pengalaman saya, bangunlah usaha tanpa harus meminjam modal dan tidak perlu dipaksakan. Intinya berjalanlah dengan seiringnya waktu. Ketika nanti prospek bisnis ini lancar, maka dengan sendirinya modal itu akan datang sendiri. Oke. Itu dia. Memang sih terkadang kita membutuhkan materi lebih dalam membangun usaha. Tapi terkadang pula kita bisa memanfaatkan dana yang ada jika pengelolaan keuangan itu jelas dan bagus. Benar. Nah, kalaulah dilihat dengan usia Abang saat ini, buat saya Abang masih relatif muda dibanding saya. Benar. Jadi masa-masa muda Abang itu memang sudah fokus belajar berbisnis atau maaf ini suka leha-leha juga atau bagaimana Bang? Jadi kalau di masa-masa dulu saya lajangnya itu, masa-masa teman saya kan orang tua saya, latar belakang saya ini bukan orang berada. Jadi kebetulan dengan yang tertekannya seperti itu, dengan ekonomi yang itu, saya harus bangkit. Jadi bisa dikatakan salah satu motivasi Abang harus katakanlah agar usaha ini maju dan berkembang karena melihat faktor keluarga. Benar. Itu yang mencambuk ya. Dan memang pada umumnya kita sebagai pengusaha pasti mempunyai yang namanya inspirasi gitu. Apa yang membuatku bertahan? Apa yang membuatku berjuang? Nah, itu yang menjadikan kita semakin terus bersemangat dan terus bersemangat. Nah, jadi sekarang berapa karyawan di sana Bang? Punya Bang? Alhamdulillah, jadi sekarang ini sub usaha kita nih Bang. Iya. Dari awal kita percetakan, sekarang kita udah membuat namanya Afrika Group. Afrika Group. Ya, jadi Afrika membawahi. Group, ya, membawahinya itu ada di situ bergerak di bidang untuk bengkel-bengkel las. Udah gitu kita alhamdulillah juga kuliner kita ada. Kuliner sudah ada? Ya, mungkin untuk orang Langkat ada kita makanan khas Langkat untuk saat ini. Misalnya seperti somai Langkat. Jadi bentuk boleh sama, soal rasa itu lidah nggak bisa bohong. Betul pula. Harusnya kalau saran saya ini ya pemirsa. Tadi Bang Andi bilang tentang khas. Maksud saya itu kalau bisa khas Langkat misalnya. Kalau somai itu kan bukan khas Langkat. Tapi kalau misalnya katakanlah halua direndang. Benar. Mungkin itu baru. Baru. Tapi
kenapa saya bilang bentuk sama? Kalau somai Bandung, somai Jakarta itu dia pengolahan baksonya itu dari ikan. Iya. Kita menggunakan di sini daging ayam kingkong. Satu. Yang kedua, kenapa saya bilang ciri khas ini? Khas Melayu, masakan orang Melayu. Jadi lemak-lemak gimana gitu. Nah, Oke. itu dia. Mantap. Kita tinggal nunggu undangannya aja berarti ya. Saya mau bilang sama teman-teman, selain seorang pengusaha, Bang Andi juga aktif di salah satu partai politik di Kabupaten Langkat dan di organisasi kepemudaan. Memang pada umumnya kita lihat banyak pengusaha selalu berafiliasi dengan baik itu partai, OKP, ormas, dan sejenisnya. Nah, Bang Andi, kenapa akhirnya Bang terjun ke partai atau ke ormas, OKP? Padahal menurut saya, Abang sudah nyaman menjadi seorang pengusaha. Silakan Bang. Jadi mungkin tanggapan kawan-kawan di luar sana, seorang pengusaha itu dilarang berpolitik atau berorganisasi itu sebenarnya gini. Kalau pandangan saya, berpolitik dan berorganisasi itu sebenarnya yang saya ambil silaturahminya. Kenapa? Silaturahmi itu salah satunya adalah pembuka rezeki. Jadi kita banyak teman, banyak kawan yang kemudian kenapa kita terjun ke politik atau dekat dengan pendampingan politik. Yang pertama itu saat ini memang kebijakan-kebijakan orang usaha itu tergantung kepada partai politik. Kenapa? Contoh, ini ya sedikit saya bongkar sedikit. Iya. Saya kenapa cenderung apabila nanti ada hal-hal seperti di saat ini yang mau saya perjuangkan itu yang pertama itu masalah daya saing yang mana pada saat ini tidak normal. Jadi sebenarnya KPPU itu ada, Komisi Persaingan Usaha. Iya. Itu ada, tapi untuk saat ini posisi mereka itu di mana gitu. Kenapa? Contohnya distributor barang ini seharusnya nyampenya ke toko baru konsumen, tapi Iya. saat ini tidak. Jadi si toko ini sudah mandek, nggak ada lagi, dan harganya sudah tidak terkontrol lagi. Nah, inilah yang harus kita benahi sebenarnya sebelum masuk di era globalisasi. Iya. Itu yang sebenarnya saya berpikir ini harus bisa diperjuangkan. Kenapa? Berdampaknya nanti untuk generasi saya. Betul. Itu dia. Nah, apa yang bisa Abang sampaikan dengan situasi saat ini? Apa yang Abang rasakan dengan situasi regenerasi kita ini dalam kondisi sakit? Jadi kalau menurut saya sebenarnya sama-sama hari ini memang tidak ada kepedulian kita sesama. Arti kata mengingatkan. Contohnya aja, saya satu keluarga nih, ada adik saya ini misalnya pecandu narkoba nih, misalnya Iya. kan, kita terus mencuci. Seharusnya kita ayomi, kita beri dia kegiatan, kita beri edukasi, pemahaman-pemahaman seperti ini. Terkadang di dalam keluarga kita sendiri aja kita acuh, cuman lagi kita memikirkan orang banyak. Berarti dibutuhkan sebuah kepedulian. Ya, mulai dari keluarga, itu intinya. Oke. Nah, kemudian kan begini Abangku. Remaja-remaja sekarang, pemuda-pemuda sekarang, itu konteks atau pola bisnisnya itu kan cenderung rendah. Bener. Mereka lebih banyak menghabiskan, katakanlah kehidupan sehari-hari mereka dengan hura-hura, nongkrong, main, dan segala macam. Nah, ini fenomena apa menurut Abang? Sebenarnya kalau fenomena saat ini memang anak-anak sekarang ini dilenakan dengan zamannya digital. Jadi akibat dari banyaknya postingan-postingan teman. Jadi makanya maraklah warung-warung di mana-mana yang akhirnya mereka terlena juga. Beranggapan ya nggak perlu lagi gitu kan. Ya gampang menganggap sesuatu itu ya gampang mencari uang. Menggampangkan dengan contoh sekarang ini dengan main judi online aja lah kita bilang bodoh sambil ngopi dapat uang. Oh gitu pula ya. Jadi pola-pola pikir inilah yang sudah merasuki. Itu dia. Jadi bisa dikatakan ini warning besar lah ya buat kita ya.
Nah, jadi untuk di tingkat daerah kita sendiri, ya sehubungan abang orang partai dan orang organisasi, abang sudah mendapatkan informasi separah apa untuk di daerah kita sendiri? Jadi kalau semakin yang saya lihat secara pandangan berkacamatanya saya nih, Iya. itu kalau untuk di kecamatan dulu ya, kalau Iya. sebenarnya kabupaten terlalu besar karena saya masih tinggal di Betul. kecamatan Setabat. Iya. Jadi kebetulan kalau untuk dilihat dari kecamatan Setabat, hampir kurang lebih masyarakat anak mudanya untuk kaum milenial kita Iya. bilang, mulai dari yang sudah sekolah, kuliah sampai sudah tamat, itu kalau saya lihat persentasenya itu udah terlalu parahnya, itu udah sekitar 40%. Wos, lumayan. Dan itu betul-betul lampu kuning itu bang ya. Benar. Jadi contohnya untuk saat ini aja, contoh saya bilang untuk kita mencari orang kerja, untuk mencari pekerja yang benar-benar anak muda yang betul-betul mau niat kayak orang dulu tuh mau kerja dia terus kuliah, Betul. itu susah. Mau duduk dapat gaji besar. Wow. Itu pula polanya sekarang. Pola sekarang seperti itu. Kenapa? Udah terbiasa. Contoh, anak-anak gadis sekarang ini dia cuma jual-jual online apa segala macam, dia duduk-duduk dengan style tinggi. Seperti itu. Jadi, apakah menurut abang itu akan, maaf ini, mengurangi dampak, katakanlah, kerja kerasnya? Kenapa? Karena dengan dia duduk saja, dia sudah menghasilkan. Ngapain lagi aku harus kerja sampai 9 Benar. jam? Ngapain lagi aku kerja sampai berkeringat? Benar. Betul. Tapi kalau lihat dari persentase mereka kan itu tadi yang saya bilang, mereka tidak melihat persentase jangka panjang, jangka pendek, jangka ke depannya. Oke. Yang mereka lihat keuntungan di depan mata. Jadi mohon maaf, orang sekarang ini berpikir gini, daya saing untuk saat ini memang berpikirnya dapat instan. Dapat instan. Selesai itu besok-besok lagi pikir. Oke. Paham saya, paham. Oke. Ah. Jadi gini, kita kembali ke usaha bang. Yang pertama, saya mau bilang begini. Apa atau trik apa yang abang lakukan agar pelanggan-pelanggan abang itu kembali lagi untuk memakai jasa abang? Silakan bang. Oke, jadi mungkin untuk pelanggan kenapa masih setia, ya alhamdulillah. Gini bang, konsep saya itu sebenarnya pelayanan. Jadi pelayanan mungkin untuk masalah kecepatan, karena untuk dari pertama saya buka itu masalah kecepatan. Kalau masalah kualitas juga kita perbaiki. Artinya kinerjanya makin kita tingkatkan. Itu dia. Itu dia. Oke. Di penghujung acara kita, satu pertanyaan terakhir buat abang. Ketika ada konsumen yang komplain, katakanlah baik human error atas jasa abang, bagaimana abang menanggapinya? Ya kalau saya lihat dulu apanya ya, bahasanya itu kita lihat dulu permasalahannya di mana. Terkadang gini, egoisnya konsumen ini, maklum kita namanya kan jasa. Iya. Saya lebih sering itu melihat dulu apa terjadinya di mana. Terkadang gini, konsumen masukkan itu jam 2 siang, Iya. dia minta jam 5 sore misalnya. Itu dia mau minta harus cepat. Nah, memang konsep kita 1 hari siap itu arti kata dengan catatan yang masuknya pagi, dan itu lihat kondisi udah didesain atau belum. Kan seperti itu. Tapi terkadang kan namanya konsumen ini nggak semua karakternya Betul. baik secara bahasa mungkin kan. Iya. Nah, jadi kalau saya menanggapinya sih simpel aja. Kalau saya sih sederhananya, kami di sini cari uang bukan cari dimarahi. Sebentar, saya belum nyambung dengan bahasa abang. Gini abang, anggap saya konsumen abang. Saya datang, bang, kemarin aku ada pesan ini, ternyata lecet. Itu yang saya maksud. Oh, kalau masalah itu kita garansi kok, tetap. Garansi. Iya, kalau masalah itu garansi. Kita garansi. Jadi untuk pelayanan apabila contoh cacat secara media yang di order, Iya. itu kita ganti. Ganti. Ya. Berbayar? Tidak. Oke. Ingat, bicara tanggung jawab kerja itu bukan hal yang main-main. Kenapa? Konsekuensinya adalah pengeluaran 2 kali lipat dari harga produk. Dari Langkat untuk Indonesia bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Sukses terus ya. Amin.